wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di channel Bukan Sarjana. Channel yang berfaedah tapi subscriber nggak nambah-nambah. Ya, begitu. Oke, kita akan melanjutkan sebuah konten tentang jaringan dulu. Kenapa jaringan dulu? Ya, karena kemarin kita sudah membahas tentang IP address, bagaimana menentukan IP address atau bagaimana dan juga fungsinya untuk apa itu IP address. Maka kita akan langsung ke pembahasan mengenai tentang router board atau perangkat jaringan yang menggunakan atau memakai IP address tersebut. Nah, jadi di sini kita akan langsung ke pembahasan tentang perangkatnya. Kenapa saya tidak membahas lebih lanjut tentang apa itu biner, bagaimana cara penghitungannya? Itu akan saya jelaskan nanti. Mungkin untuk konten seperti itu, untuk konten perhitungan rumus, mungkin saya akan bahas di setiap malam minggu. Insya Allah, doakan saja supaya saya tetap sehat dan tetap bisa membuat sebuah konten pembelajaran bersama. Untuk mengingatkan lagi, saya tidak akan mengajari saya tidak akan menggurui di sini ya, maaf. Karena tujuan channel ini dan tujuan konten-konten yang saya buat adalah untuk belajar bersama. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada orang yang bilang orang awam kok mau ngajarin orang lain. Bukan. Kita ini di sini belajar bersama. Langsung aja biar nggak terlalu panjang videonya juga dan cepat pahamnya gitu. Kita akan membahas tentang satu perangkat jaringan yang akhir-akhir ini sudah lama juga populer. Ya, ini dia MikroTik router board. MikroTik router board. Mungkin yang terlintas dari pikiran kalian, MikroTik router board itu seperti ini. Ya, emang bener sih seperti ini. Tapi tahu nggak sih kalau misalkan MikroTik router board itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Jadi dua bagian. Ya, dua bagian. Kalau dikutip dari sejarahnya, MikroTik router board itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama sudah jelas MikroTik. MikroTik itu apaan sih? Atau ada yang bertanya, MikroTik bukannya MikroTik itu ya perangkat jaringannya itu? Iya, nggak salah kalau ada jawaban seperti itu, cuman kurang tepat. Lebih tepatnya MikroTik itu adalah sistem operasi jaringan yang berbasis atau yang berawal dari kernel Linux dan DOS yang dikhususkan untuk sebuah perangkat jaringan. Seperti itu ya. Jadi jika ada pertanyaan MikroTik itu apa? Tinggal dijawab saja, sistem operasi yang dikhususkan untuk perangkat keras jaringan. Dan router boardnya, nah router board itu adalah perangkat keras jaringan. Seperti itu. Jadi router board itu perangkat keras jaringan dan MikroTik itu sistem operasi jaringannya. Jadi jika kita punya MikroTik router board, otomatis bisa disimpulkan gitu kan bahwa MikroTik router board itu adalah sistem operasi perangkat keras jaringan yang berbasis MikroTik. Seperti itu. Yang berbasis sistem operasi MikroTik atau sistem operasi jaringan MikroTik. Ya, seperti itu ya. Oke. Untuk lanjutnya mungkin dari adik-adik atau rekan-rekan sudah ada yang tahu apa itu MikroTik, seperti apa bentuknya ya. Dan mungkin maksud pengenalan saya tadi itu siapa tahu ada yang belum paham gitu apa itu MikroTik, nanti pas ditanya atau ada yang tanya gitu, MikroTik apaan sih, jawabnya ya perangkat jaringan. Nggak salah sih ya, nggak salah kalau jawab kayak gitu. Oke, lanjut. MikroTik router board ini sebenarnya bukan satu-satunya vendor atau produk dari perangkat keras jaringan. Bukan, banyak, ada TP-Link, D-Link, Cisco,
itu Cisco. Ada juga Ubiquiti, Unifi. Kalau familiarnya itu ya Ubiquiti ya. Unify seperti itu. Tapi kenapa MikroTik lebih populer atau lebih banyak yang menggunakan? Jawabannya ialah MikroTik itu basisnya compact. Kenapa compact? Dia itu tidak seperti kalau dibandingkan dengan Cisco itu lebih sebenarnya, kalau masalahkan keunggulan atau lebih bagus mana itu tergantung penggunaannya. Tapi kalau misalkan dibandingkan Cisco, MikroTik itu compact. Compact itu dia punya fitur pertama bisa jadi access point seperti itu. Yang kedua, router board otomatis dia bisa merouting antara IP public dari ISP menjadi IP privat untuk local area network seperti itu. Nah, kalau keunggulan yang ke satu itu seperti tadi ya, kenapa dia populer, dia itu bisa jadi access point, dia itu bisa jadi router seperti itu, dan masih banyak lagi fitur-fitur lain seperti di MikroTik yang Dude Edition. Dan Dude itu bacanya gimana ya, Dude ya seperti itu. Jadi kalau diartikan bahasa Indonesia itu Kaisar Edition. Jadi MikroTiknya Sultan gitu. Kalau MikroTik yang kecil itu mungkin fiturnya juga terbatas seperti proxy change dan juga filter firewall. Itu hanya ya sebatas mungkin fitur-fitur standar saja gitu. Tidak seperti web proxy server seperti fitur-fitur yang itu biasanya ada di MikroTik yang lebih tinggi. Dan juga server DHCP atau server pembagian IP otomatis itu di MikroTik yang ukurannya kecil ini biasanya terbatas, tidak sebanyak yang di MikroTik yang besar. Oke, kita lanjut aja ke pengenalannya ya. Ini dasar dari semua dasar mungkin untuk adik-adik atau rekan-rekan yang baru atau merasa asing dengan MikroTik ya. Bisa dimulai dari kabel power. Jelas ini paling utama dari sebuah perangkat elektronik ya, power. Ada pertanyaan dari adik kelas saya sekaligus murid dari sekolah saya ya. Kebetulan saya itu bukan guru pengajar tapi teknisi dari salah satu sekolah, dan ini barang dari sekolah saya juga. Ini sponsornya itu SMK PGRI Subang, sigap berprestasi, mantap. Saya teknisi sekaligus pengurus di salah satu jurusan. Ini bertanya gitu, si Ade itu dari port power ada tulisan DC 10 sampai 28. Maksudnya apa? Apakah listriknya naik turun atau enggak? Maksudnya gini. DC 10 sampai 28 itu dimaksudkan untuk penggunaan adaptor berbasis DC, direct current, alias arus satu arah. Jadi satu arah itu ada positif aja, negatif aja. Nggak bisa dibalik, positif ke negatif ke positif, itu nggak bisa. Komponen elektronik di dalamnya bisa meledak gitu. Kalau kayak gitu. Jadi pakai arus DC. Ya, baterai itu DC. Lalu adaptor DC ya. Adaptor AC juga ada. Itu transformator itu AC. Adaptor DC yang mempunyai tegangan di atas 10 volt dan di bawah 28 volt, seperti itu. Jadi maksudnya DC 10 sampai 28 volt kita bisa pakai yang 19 volt, bisa pakai yang 24, bisa yang pakai 12, karena kebetulan MikroTik ini built-in adaptor di vendornya, di pabrikannya itu yang 24 volt bisa. Jadi maksimalnya itu sampai 28 volt, tapi disarankan di bawah 28 volt, karena kalau misalkan tegangan naik
otomatis kalau kita pakai yang 28 volt tegangannya naik, otomatis si ini melebihi batas ketentuan, jadi bisa merusak komponennya. Oke, lanjut ke tombol reset. Tombol reset ini pasti ada di setiap perangkat. Kenapa? Karena walaupun tidak ada seperti ini, ada di dalam seperti jumper pin. Itu fungsinya untuk reset settingan agar kembali ke settingan pabrik. Entah bagaimana, entah kalau kita lupa atau kita lupa password administratornya, atau emang sudah error dan benar-benar tidak bisa dibuka, itu bisa dicoba di reset dulu. Ya, seperti itu. Ada lampu indikator power untuk memberitahu bagaimana ini nyala atau enggak. User itu biasanya aktivitas-aktivitas tertentu kayak load firmware seperti itu, seperti update, atau pas reset juga dia mengindikasikan bahwa proses reset sedang berjalan seperti itu. Lalu ada port-port dari RJ45. Nah, RJ45 itu soket kabel jaringan. Jangan sampai terbalik. Jangan bilang ini port kabel UTP, nggak bisa masuk ke sini. Ini port RJ45 dari kabel jaringan seperti itu. Kabel jaringan ya. Jangan sampai ada yang bilang bajaringan, bukan, kabel jaringan. Port yang pertama ini, yang ke-1 ini dikhususkan untuk internet. Kenapa nggak bisa pakai yang lain? Bisa, cuman disarankan untuk internet karena sistem port yang pertama ini memiliki PoE in, jadi power over ethernet, kartu jaringan atau kabel jaringan yang memiliki tegangan listrik. Jadi jika kita menjadikan ini akses point, kita tidak perlu bingung untuk mencari colokan buat si adaptornya. Taruh aja kalau ini disimpan di atap rumah atau di langit-langit rumah, otomatis kan nggak mungkin kita harus bikin dulu dadakan buat si colokan mikrotiknya. Di sini bisa dimanfaatkan untuk mengalirkan arus. Jadi kita menggunakan adaptor power over ethernet yang basisnya 24 volt, lalu masuk ke sini. Ini bisa nyala tanpa adaptor karena sudah ada power dari ethernet. Nah, seperti itu. Port yang kedua itu port untuk klien atau user. Saya bisa juga untuk internet juga jika kita menggunakan dua ISP yang berbeda disatukan menggunakan metode entah itu PCC atau metode-metode lainnya untuk menyatukan dua ISP ya. Jadi menyatukan dua bandwidth jadi satu, seperti itu. Atau ini untuk hanya user biasa saja bisa. Dan yang ketiga dan keempat itu berlaku seperti port yang kedua. Port kelima ini sama fungsinya seperti yang kedua, ketiga, dan keempat, kan, tetapi ya lebih spesial. Spesialnya kenapa? Dia memiliki PoE out, dengan artian dia bisa mengeluarkan listrik. Kalau yang ini tuh bisa menerima listrik, kalau yang ini bisa mengeluarkan listrik, jadi mengeluarkan arus atau tegangan voltase. Fungsinya untuk apa? Jika kita ingin menggunakan router board satunya lagi atau dua router board tanpa adaptor atau menggunakan satu adaptor, ini bisa digunakan. Jadi di sini menggunakan PoE out lalu masuk ke mikrotik yang satunya lagi, router board yang satunya lagi melalui PoE in. Itulah. Jadi lebih simple tanpa harus memikirkan adaptornya di mana, colokannya kemana gitu, nggak harus. Seperti itu ya, mungkin bisa dipahami. Lanjut ke yang USB. Nah, ini kadang ini banyak pertanyaan, untuk apa sebuah router board memiliki USB? Jangan salah, jika router board itu memiliki fitur proxy, otomatis cache proxy ya, proxy cache, otomatis dia membutuhkan penyimpanan. Di dalamnya udah ada penyimpanan, akan tetapi tidak terlalu besar seperti itu. Jadi jika penuh otomatis dia akan menghapus. Maka disediakanlah USB untuk ya itu storage tambahan bisa. Atau yang kedua, jika kita tidak berlangganan ISP seperti ya Indomie
ya seperti provider jaringan gitu. Kita bisa menggunakan modem dengan kartu GSM seperti itu. Jadi bisa digunakan di sini. Dan router board juga, karena ini bisa menjadi access point, ini memiliki fitur WiFi atau wireless card di dalamnya itu. Jadi bisa digunakan jadi access point seperti itu ya. Jadi mungkin penjelasan singkat untuk sebuah port yang ini. Jika ada yang bertanya itu fungsinya apa, ya jawab aja gitu, buat storage tambahan. Jadi nggak usah berbelit-belit. Atau menjadikan untuk memasukkan provider GSM melalui modem dengan interface USB seperti itu ya. Dan yang terakhir itu ada lampu indikator. Lampu indikator ini sudah jelas fungsinya untuk mengindikasikan atau memberitahu bahwa port-port yang di sini 1 sampai 5 ini terkoneksi. Jadi kalau misalkan kalian masukin internet ke sini, ternyata setelah di routing itu tidak jalan, kalian bisa mengeceknya di sini tanpa harus bingung. Kalau ini nggak nyala berarti ada masalah, ada gangguan ke port yang satu. Kalau lampu yang satu itu nggak nyala, lampu nomor 1 itu tidak menyala. Dan berlaku untuk lampu yang lainnya, 2 untuk 2, nomor 3 untuk 3, nomor 4 untuk port yang keempat, nomor 5 dan untuk port yang kelima. Seperti itu ya. Mungkin segitu saja pengenalan tentang Makrotik. Selanjutnya nanti saya akan jelaskan dan akan saya bahas bagaimana atau standarisasi untuk pemasangan Makrotik ini, penggunaan kabel, penyusunan perangkat keras, dan sampai ke konfigurasi. Itu untuk video yang selanjutnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga untuk teman-teman kalian atau teman-teman rekan-rekan sama adik-adik juga ya. Karena kan kalau misalkan sedikitnya kita bisa belajar bersama, setidaknya masalah yang sulit juga itu bisa diatasi bersama. Sekian dari saya, tidak terlalu panjang juga biar nggak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.